perbedaan antara lansia dan pralansia? Berdasarkan usia, lansia adalah seseorang yang berumur lebih dari 60 tahun, sedangkan pralansia adalah seseorang yang berumur lebih dari 45 tahun. Apa itu diabetes mellitus? Diabetes mellitus adalah kondisi kronis yang ditandai dengan kadar gula darah atau glukosa yang tinggi akibat gangguan produksi atau kerja insulin. Pada lansia, kondisi ini menjadi lebih kompleks karena adanya penurunan fungsi organ dan penyakit penyerta lainnya. Hiperglikemia itu apa sih? Hiperglikemia atau sering disebut juga gula darah tinggi adalah kondisi di mana kadar glukosa dalam darah melebihi batas normal. Kondisi ini dapat terjadi pada siapa saja, baik yang memiliki riwayat diabetes maupun tidak, dan dapat berkembang secara bertahap atau mendadak. Jika kadar gula darah mencapai 240 mg per desiliter atau lebih, terutama pada penderita diabetes, disarankan untuk segera melakukan tes urin dan mendapatkan penanganan medis. Kondisi ini dapat beresiko menyebabkan komplikasi akut dan kronis. Ada 3 gejala umum yang terlihat pada penderita diabetes mellitus, disebut 3P. Yang pertama, poliuria, sering buang air kecil terutama di malam hari. Yang kedua, polidipsidia, rasa haus berlebihan yang tidak kunjung hilang meskipun sudah banyak minum. Yang ketiga, polifagia, rasa lapar yang terus-menerus meskipun sudah makan. Dilihat dari prevalensinya, berdasarkan data Riskesdas tahun 2023 menyatakan diabetes di Indonesia pada tahun 2018 sebanyak 10,9% dan angka ini naik pada tahun 2023 menjadi 11,7%. Apa saja sih faktor diabetes mellitus? Yang pertama, ada faktor yang tidak dapat diubah, yaitu umur dan dukungan keluarga. Yang kedua, ada faktor yang dapat diubah, yaitu berat badan berlebih, pola makan, pola hidup, dan kurangnya aktivitas fisik. Pola hidup yang kurang baik, biasanya pola makan dan aktivitas fisik juga kurang baik, sehingga bisa menyebabkan masalah pada status gizi, terutama obesitas atau berat badan berlebih, dan dapat menyebabkan diabetes mellitus. Jika pola hidup diperbaiki dengan mengatur pola makan dan aktivitas fisik, berat badan bisa menjadi normal, dan kadar gula darah dapat terkontrol. Diabetes mellitus juga dapat menyebabkan komplikasi penyakit penyerta lainnya, seperti hipoglikemia, penyakit jantung dan stroke, gagal ginjal, gangguan penglihatan atau rabun, luka pada kaki diabetik, atau luka yang sulit disembuhkan. Terakhir, ada gangguan fungsi otak atau menjadi pelupa. Kendalikan diabetes dengan 3J. Yang pertama, tepat jadwal. Jadwal pemeriksaan secara rutin dan ikuti anjuran dokter. Rutin sebulan sekali dan jangan lupa untuk mencatat hasil pemeriksaan. Keluarga membantu mengingatkan dan temani selama pemeriksaan. Waktu makan dan minum obat harus teratur setiap hari. Makan 3 kali utama dan 2-3 kali makanan selingan. Hindari telat makan untuk mencegah hipoglikemia. Yang kedua, tepat jumlah. Jumlah diet harus sesuai dengan gizi seimbang. Jumlah makanan yang dikonsumsi disesuaikan dengan kebutuhan kalori per individu. Jangan makan berlebihan meskipun makanan sehat. Perhatikan porsi karbohidrat, protein, dan lemak. Yang terakhir, tepat jenis. Pilih jenis makanan dengan indeks glikemik rendah hingga sedang. Konsumsi karbohidrat kompleks seperti nasi merah, oats, ubi, dan singkong. Kurangi makanan tinggi gula dan lemak jenuh. Pilih protein rendah lemak seperti tempe, tahu, ikan, dan ayam tanpa kulit. Sayur dan buah tinggi serat sangat dianjurkan. Bayam, wortel, brokoli, kubis, pir, pepaya, dan jambu. Nah, ini ada contoh menu untuk lansia dengan diabetes mellitus. Ada nasi,
pepes ikan, tempe goreng, tumis labu siam, dan pepaya. Nah, kalau yang ini ada contoh menu diabetes mellitus untuk sehari. Di pagi hari bisa sarapan dengan ubi rebus, telur rebus, labu rebus, dan tempe goreng. Kemudian selingannya bisa dengan pepaya potong. Siang hari bisa makan nasi putih, pepes ikan, tumis kembang kol, dan tahu bacem. Selingan sorenya makan biskuit. Malam hari makan nasi, sop ayam, tempe goreng, dan buah jeruk. Jenis aktivitas yang aman dilakukan untuk lansia seperti bersepeda, lari-lari kecil, ataupun senam. Lakukan minimal 150 menit dalam seminggu atau sekitar 20 menit dalam sehari, lalu bertahap hingga 30 menit dalam sehari. Ingatkan dan jika bisa lakukan bersama agar lebih semangat dan sehat. Jenis aktivitas yang aman dilakukan untuk lansia. Maka dari itu, dukungan keluarga sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup lansia dan membantu mereka mengendalikan kadar gula darah secara efektif, seperti memberikan dukungan emosional, mendampingi pengobatan dan pemeriksaan, mendukung pola makan sehat, mendorong aktivitas fisik, memberikan edukasi kesehatan, dan mengawasi perubahan kondisi kesehatan agar lebih sehat.